Besti, kalian merasa nggak sih kita ini memasuki zaman Gozil Fikri? Jika kamu mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah. Itu adalah awal dari suatu proses. Dalam yang ini Put, jawabannya itu yang A, yaitu 1 dan 3. Oh, jadi Saat ini, membaca merupakan kegiatan yang sangat langka. Masyarakat, mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak lebih suka menghabiskan waktunya dengan bermain gadget. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan bahwa minat baca di kalangan masyarakat Banyuasin sangatlah rendah. Berdasarkan data, hanya 0,001% masyarakat yang memiliki minat baca. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang mempunyai kebiasaan membaca. Sementara ini, kaum muda dan orang tua menghabiskan waktunya dengan bermain game online, scroll-scroll TikTok, hingga berjam-jam. Bahkan tidak ada yang melarang. Sementara perpustakaan sepi. Anehnya, di saat ada yang membaca buku, dibilang kutu buku, diejek, bahkan dibully. Mirisnya lagi, ilmu pelajaran dicibir, tapi konten gosip menjadi hobi dan tren. Anak-anak dan para pelajar lebih memilih mencari informasi lewat HP daripada membuka buku. Bukan mereka malas tahu, tapi buku tidak lagi dijadikan kebiasaan sejak dini. Ini jawabannya yang D, inti tak bermembran. Besti, kalian merasa nggak sih kita ini memasuki zaman Gozil Fikri? Emang Gozil Fikri apa sih? Gozil Fikri itu adalah perang pikiran, di mana anak-anak remaja seperti kita sekarang lebih suka bermain sosmed daripada belajar dan membaca buku. buat apa kita baca buku sedangkan kita punya HP? Lagian HP itu lebih canggih loh daripada buku. Kita mau cari apapun ada loh di HP. Makanya Laras, dua hal sering-sering baca buku tuh di perpus banyak. Untuk soal nomor 3 ini Put, jawabannya itu yang A, yaitu 1 dan 3. Oh, jadi kelompok bakteri ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3 ya? Iya. Kalian rumpi terus, gak bermanfaat tahu. Mending kayak kami berdua nih, membaca buku, jadi dapat ilmu. Ah, males ngantuk. Mending main HP. Jika kamu mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah. Itu adalah awal dari suatu proses dalam mencapai tujuanmu. Bangkitlah dari kegagalan itu. Jangan lupa untuk berusaha dan berdoa agar prosesmu selalu diberkahi Tuhan. Kak, keren banget bukunya. Dapat dari mana? Ini dapat dari perpustakaan, Dek. Ini buku karya kakak sendiri loh. Ih, keren banget. Boleh pinjam nggak? Boleh. Itu banyak di perpustakaan. Wah. Ayo. Bu, Kak Jasmine keren ya Bu, sudah bisa menciptakan karya bukunya sendiri. Oh iya, si Jasmine itu memang rajin anaknya, ya rajin membaca, rajin menulis, dan sering kali datang ke perpustakaan. Wah keren ya Bu, apa aja sih Bu yang ada di agenda dari perpustakaan? Untuk agenda di perpustakaan kita banyak sekali, Nat. Ada kegiatan berbagai macam kegiatan literasi. Perpustakaan SMA Negeri 3 Banyuasin 3 kini semakin berkembang. Otomasi dan digitalisasi sudah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir. Perpustakaan ini tidak hanya sebagai pusat ilmu, akan tetapi perpustakaan ini juga sudah difungsikan sebagai tempat diskusi, pusat komunikasi, pembelajaran bagi guru, serta pusat edukasi bagi para murid. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam berbagai konteks. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis teks, tetapi juga mencakup literasi digital, literasi informasi, dan literasi media.
Literasi yang baik dapat membantu individu menjadi lebih mandiri, kritis, dan mampu beradaptasi dalam masyarakat. Dalam mendukung program Banyuasin Cerdas, Perpustakaan SMA Negeri 3 Banyuasin 3 menyusun dan merangkai kegiatan literasi yang wajib dilaksanakan oleh murid. Adapun kegiatan literasi yang telah dilaksanakan diantaranya: 1. Membaca 15 menit setiap hari sebelum pelajaran dimulai. 2. Pojok baca kelas, mempermudah murid dalam membaca dan memilih buku. Yang ketiga, pohon literasi, merupakan hasil buku yang dibaca kemudian ditulis dan ditempel di pohon literasi. Yang keempat, mading kelas, berfungsi agar murid update dan mengetahui semua kegiatan yang ada di ruang lingkup sekolah. Yang kelima, pekan literasi, merupakan kegiatan yang berfokus pada tema yang diangkat setiap bulannya. Yang keenam, panggung literasi, kegiatan ini merupakan pentas dari pekan literasi. Dan yang ketujuh, Semantiba Channel, program ini merupakan program inovasi perpustakaan yang bergerak dalam bidang sosial media seperti YouTube, website, Instagram, dan Facebook. Yang kedelapan, komunitas menulis. Dengan komunitas menulis, peserta didik dibimbing, dibina, dan diarahkan untuk membuat tulisan seperti esai, artikel, puisi, pidato, menulis buku, dan lain sebagainya. Kesembilan, literasi digital, merupakan kegiatan menulis menggunakan Android, kemudian tulisan tersebut disusun dan dibuat menjadi sebuah buku bunga rampai Semantiba, lalu dimasukkan di aplikasi teman pustaka dan bisa dibaca secara online. Adapun dampak positif dari membangun budaya baca dan kegiatan literasi melalui perpustakaan yaitu dengan hasil prestasi yang didapat oleh murid, diantaranya juara 1 lomba pidato, juara 1 lomba cipta puisi, juara 1 lomba menulis surat, juara 1 olimpiade siswa nasional, juara 1 lomba esai, dan menjadi penulis buku serta puisi tingkat nasional. Selain itu juga menjadikan murid mandiri, cerdas, kritis, dan mampu beradaptasi dalam masyarakat. Dengan demikian, perpustakaan berperan penting sebagai pusat terwujudnya masyarakat cerdas dan berkualitas di Kabupaten Banyuasin. Dan akan dilanjutkan dengan cerita saya tentang kepenulisan yang telah saya terbitkan dengan judul buku Rencana yang Lebih Indah, yang mana di dalam buku tersebut berisi judul Indahnya Penantian Panjang, karya saya. Cerita tersebut